Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di hari ini kita akan belajar tematik terkait mata pelajaran IPS, negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas terkait beberapa negara di buku 6F. Kemudian untuk di buku 6G, kita akan membahas terkait pembagian waktu. Kok ada pembagian waktu juga sih? Ya, pembagian waktunya ini bukan waktu Indonesia Barat, kemudian Indonesia Tengah, kemudian Indonesia Timur ya. Tapi ini dari 10 negara Asia Tenggara itu dipisah oleh 4 zona waktu berbeda. Berdasarkan Greenwich Mean Time atau GMT atau Coordinate Universal Time UTC, berikut pembagiannya. Yang pertama yaitu adalah negara Myanmar. Ya, negara Myanmar ini mengikuti UTC 06.30. Ya, itu artinya dia lebih cepat 6 jam 30 menit dari waktu Inggris di Greenwich. Kemudian untuk Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Indonesia bagian barat mengikuti UTC plus 07.00. Sedangkan Singapura, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia bagian tengah masuk UTC 08.00. Jadi lebih cepat 8 jam daripada di Greenwich. Greenwich itu di Inggris. Kemudian yang keempat yaitu Indonesia bagian timur masuknya di UTC 09.00. Namun pada tahun 1995 Singapura mengusulkan agar 4 zona waktu itu dijadikan satu. Kenapa? Karena penyatuan zona ini guna melancarkan bisnis dan perekonomian. Masih sukar ya negara ASEAN bersepakat terkait ini. Namun tidak hanya Singapura ya, Malaysia juga mengusulkannya pada tahun 2004. Mengusulkan menjadi satu di UTC 08.00 seperti itu. Ya, kemudian setelah pembagian waktu kita masuk ke letak astronomis. Letak astronomis ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya, letak astronomis ASEAN ini sangat strategis sebagai kawasan perekonomian, perdagangan, kemudian pelabuhan-pelabuhannya, sehingga perekonomiannya bisa lebih berkembang jika adanya kerjasama di bidang ekonomi. 10 negara ASEAN-nya di sini ada petanya, silakan dipelajari. Kemudian berikutnya yaitu terkait letak astronomis tadi, negara-negara ASEAN memiliki banyak kesamaan. Kesamaannya apa saja? Ya, terkait cuaca dan iklim. Lokasi geografis di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa ini membuat seluruh negara-negara di Asia Tenggara beriklim tropis dan subtropis. Ya, kalau untuk tropis ya hanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, seperti di Indonesia. Kemudian musim ini dipengaruhi oleh angin, yaitu angin muson dan angin monsun yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin muson timur itu membawa musim kemarau di bulan Mei sampai bulan September. MS Mei sampai dengan September, sedangkan muson barat membawa musim hujan di bulan November sampai dengan Maret. Jadi MS dan NM. Dengan adanya musim hujan, negara-negara di ASEAN mendapat curah hujan yang tinggi, rata-ratanya itu 1 tahun sampai dengan 1.500 mm. Banyak juga wilayah yang curah hujannya lebih tinggi 2-3 kali lipat dari angka itu. Ya, kemudian kita lanjut ke letak astronomis ASEAN bidang perekonomian. Landscape Asia Tenggara ditandai dengan banyaknya pegunungan, kemudian dataran hijau, dan dataran tinggi. Sementara perairannya itu umumnya berupa laut dangkal, kemudian jumlah sungainya itu sangat banyak. Sungai ini dipengaruhi pada perekonomian negara-negara ASEAN.
Ya, iklim yang mendukung dan banyaknya sungai membuat sebagian besar negara ASEAN mengandalkan agrikultur sebagai sumber pangan dan ekspor. Selain pangan, negara-negara ASEAN juga menghasilkan pisang, karet, kelapa sawit. Selain di bidang pangan ya, banyak sumber daya alam juga yang terbentang ya di seluruh negara ASEAN. Kekayaan bumi yang menguntungkan antara lain ada minyak, kemudian ada emas, ada timah, ada tembaga, dan mineral lainnya. Negara-negara ASEAN juga jadi pusat pengolahan tekstil, kemudian garmen, elektronik, dan gula. Banyaknya hutan tropis di Asia Tenggara juga membuat negara-negara ASEAN jadi pengekspor kayu dan buah-buahan. Penduduk Asia Tenggara yang padat yang mencapai 500 juta juga menjadi pasar yang memikat dunia. 1/10 penduduk dunia tinggal di Asia Tenggara. Oke. Ya, negara pertama yang akan kita bahas di buku ini ya pada materi kita yaitu Singapura. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah bahas beberapa negara seperti Malaysia dan juga Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang negara yang sangat maju yaitu Singapura, negara yang sangat terkenal dengan pariwisatanya, sangat maju di ASEAN dan juga Asia. Bentuk negara Singapura yaitu Republik Parlementer. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya yaitu di Singapura. Peringatan hari kemerdekaannya yaitu 9 Agustus, bahasanya yaitu Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Untuk mata uangnya dolar Singapura, populasinya hanya 5 miliar 670 juta penduduk. Ini sepertinya kelebihan nol ya. Kemudian untuk PDB-nya yaitu 362.818.000 dolar Amerika Serikat. Ya, luas wilayahnya hanya 721,5 km persegi. Sangat kecil, tapi negara ini sangat maju di bidang teknologi, pendidikan, dan juga perekonomian. Ya, tanggal bergabung dengan ASEAN-nya yaitu 8 Agustus 1967. Oke, negara berikutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Negara ini juga terkenal dengan kekayaannya, baik sumber daya alamnya, meskipun negaranya penduduknya hanya sedikit, yaitu hanya 447.000. Bukan juta, tapi hanya 447.000 penduduk. Ya, negara ini berbentuk monarki absolut, kemudian kepala negaranya itu adalah Sultan, kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri, ibu kotanya di Bandar Sri Begawan, dan bahasanya yaitu bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uangnya yaitu dolar Brunei, dan benderanya yang berwarna kuning seperti itu. Luas wilayahnya itu hanya 5.765 km persegi. Tapi negara ini sangat menjamin penduduknya untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa bekerja. Ya, luar biasa. Ya, kita masuk ke negara Vietnam, negara yang berbendera merah, kemudian ada bintangnya di tengah berwarna kuning. Itulah negara Vietnam. Bentuk negaranya itu Republik Sosialis. Kepala negaranya sama seperti Indonesia, yaitu presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ibu kotanya di Hanoi. Ya, peringatan hari kemerdekaannya di 2 September, kemudian bahasanya itu bahasa Vietnam, mata uangnya paling gampang diingat yaitu dong. Ya, luas wilayahnya hanya 331.230,8 km persegi. Oke, kemudian negara berikutnya adalah Kamboja. Negara Kamboja ini bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya juga Perdana Menteri. Ya, ibu kotanya itu ada di Phnom Penh. Bahasanya Khmer, Prancis, dan Inggris. Mata uangnya adalah riel. Ya, luas wilayahnya hanya 181.035 km persegi. Ya, jadi terkait tadi negara-negara yang sudah kita bahas, ada 4 negara ASEAN yang sudah kita bahas ya di video kali ini.
Ini berdasarkan dari Deklarasi Bangkok yang terjadi pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara. Salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia, oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik, kemudian Malaysia oleh Tuan Abdul Razak, Thailand, Thanat Khoman, kemudian Singapura itu Raja Ratnam, Filipina Arkiso Ramos. Iya. Jadi 5 negara ini yang merupakan negara-negara pendiri ASEAN, sehingga terbentuklah suatu tujuan untuk mendirikan organisasinya bernama ASEAN, didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. Ya, dengan adanya tujuan yang akan dicapai bersama, negara-negara ASEAN melakukan berbagai kerjasama di berbagai bidang. Ada 5 bidang. Yang pertama yaitu ekonomi. Di bidang ekonomi ini, negara ASEAN banyak bekerja sama di cadangan pangan. Negara ASEAN banyak negaranya yang merupakan lumbung padi sebagai penghasil padi terbesar. Salah satunya yaitu Indonesia juga termasuk. Kemudian beberapa negara yang memang menghasilkan padi sangat banyak. Ya, ada proyek industri juga, kemudian ada AFTA, ada Koperasi ASEAN, dan lain-lain. Ya, kemudian di bidang budaya, karena ada negara ASEAN, yaitu negara Indonesia, yang merupakan penduduk terbanyak di seluruh dunia, sehingga negara ASEAN ini memiliki kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk. Selain menanggulangi perkembangan jumlah penduduk, negara ASEAN juga menanggulangi yang namanya pemakaian narkoba, kemudian melakukan yang namanya Pekan Film ASEAN, dan lain-lain. Kemudian di bidang politik dan keamanan, kawasan bebas nuklir ini memang benar-benar dilakukan agar negara-negara ASEAN bebas dari kawasan nuklir. Kemudian ada kawasan damai, bebas netral, dan juga ada ADMM. Silakan dibaca di bukunya terkait politik dan keamanan. Kemudian di bidang pendidikan ada SEAMEO, ada penelitian, ada pertukaran pelajar, kemudian ada pembentukan kurikulum khusus untuk negara-negara ASEAN. Ya, kemudian di sosial budaya ini ada COSD ya, dan ITA. Silakan dibaca kepanjangannya apa, bergerak di bidang apa. Oke, untuk kerjasama bidang pertanian negara ASEAN, ada 3 komoditi utama, yaitu pangan, energi, dan air. Apa saja sih yang dilakukan? Yaitu diantaranya penerapan teknologi baru terhadap produk cocok tanam. Ya, jadi menggunakan teknologi terbarukan, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah menggunakan teknologi maju. Jadi kalau misalnya di Jepang, menanam itu bukan lagi di atas tanah, mereka menanam itu di sebuah bangunan seperti gedung bertingkat, kemudian nanti bisa terbuka, kemudian di siang hari terbuka, kemudian nanti malamnya tertutup. Jadi bisa seperti baling-baling gitu. Jadi dia bisa terbuka kemudian tertutup, dia kayak berputar ya, tapi tidak berputar terus. Ya, kemudian kita juga melakukan pengontrolan hutan secara berkesinambungan, sehingga hutan-hutan yang ada di negara-negara ASEAN tidak digunduli, kemudian tidak ditebang secara liar, tidak terbakar begitu saja, atau mungkin ada perusahaan yang memang kurang bertanggung jawab melakukan yang namanya eksploitasi. Ya, jadi memang harus ada kerjasama terkait melindungi paru-paru dunia, yaitu hutan. Kemudian untuk menjaga bumi kita juga mengurangi gas limbah akibat pengerusakan dan erosi hutan. Oke, mungkin itu tadi materi kita hari ini. Silakan Ananda membaca surat Al-Maidah ayat 2. Di situ artinya adalah
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Ya, jadi kita di sini disarankan, dianjurkan untuk saling tolong menolong atau bekerja sama. Ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya apa? Jadi ketika kita mempunyai beban, kita harus memikulnya bersama. Kemudian ketika kita sudah merasakan kebahagiaan, ya berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, jadi ketika sudah berbahagia, nanti berbahagianya juga bersama-sama. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan kirim emailnya zuhanafia13@guru.sdbelajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.